Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sidang dengan nomor perkara 435 garis miring Pidum garis miring 2021 garis miring PNK dengan nama terdakwa Ahmad Jauhar Zahron Selasa 22 November 2021 akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hakim anggota 1 siap? Siap, Yang Mulia. Hakim anggota 2 siap? Siap, Yang Mulia. Panitera dan rohaniawan siap? Siap, Yang Mulia. Penuntut umum siap? Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum siap? Siap, Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin peserta sidang. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri 2 Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 435 garing Pidum garing 2021 garing PN 2 Kuningan atas nama terdakwa Ahmad Jauhar Zahron dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Siap, Yang Mulia. Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Silakan masuk ke dalam ruang sidang. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Benar nama saudara Ahmad Jauhar Zahron? Benar, Yang Mulia. Tempat lahir? Kuningan. Umur? 21. Kewarganegaraan? Indonesia. Alamat? Jalan Siliwangi nomor 96. Agama? Islam. Status? Teman korban. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan tidak berencana dengan pemberatan pasal 358 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, Yang Mulia. Saya didampingi pengacara saya, Ayat Algebira SK. Betul mereka penasihat hukum saudara? Betul, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Yang majelis hukum yang terhormat, saya mohon. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini terbagi menjadi 5 sesi, yakni pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi-saksi, pemeriksaan keterangan terdakwa, pembacaan tuntutan, pembacaan pembelaan, dan pembacaan putusan. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap, majelis hakim yang terhormat. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Pengadilan Negeri Kuningan untuk keadilan P29 Surat dakwaan nomor registrasi 435 garing Pidum garing 2021 garing Pengadilan Negeri Kuningan. Nama Ahmad Jauhar Zahron. Tempat dan tanggal lahir Kuningan 7 Juli 1999. Umur 21 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Alamat Jalan Raya Siliwangi nomor 96. Agama Islam. Pekerjaan sebagai karyawan. 2. Penahanan. Ditahan oleh penyidik sejak tanggal 24 bulan Mei tahun 2021
sampai dengan tanggal 25 bulan Juni tahun 2021. Ditahan oleh penuntut umum sejak tanggal 26 bulan Mei tahun 2001 sampai dengan tanggal 4 bulan Juli tahun 2021. Dakwaan bahwa ia terdakwa Ahmad pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2021 setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2021 pada pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat di daerah Jelike atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan. Saat itu, saksi satu berada bersebelahan dengan rumah tersangka. Kemudian saksi mendengar keributan yang terjadi di rumah korban. Malam itu, korban yang kedatangan tersangka dengan maksud meminta maaf, namun karena tersangka yang naik pitam dengan ucapan korban, dan saat itu juga melihat pisau di tempat itu, segera menyayat nadi korban sampai korban kehilangan nyawa. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Ia mengerti. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi, saya silakan untuk penasihat hukum saya. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Berdasarkan teman-teman, kami tidak mengajukan eksepsi karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan sesi pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Sudah siap, Hakim. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukum. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini, jaksa penuntut umum? 2 orang saksi, Bu Hakim. Silakan dihadirkan saksi pertamanya atas nama Isnur Sela ke persidangan. Saksi atas nama Isnur Sela dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Iya, Bu Hakim. Saya sehat dan saya memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Benar nama saudara, Isnur Sela? Tempat tanggal lahir? Bandung 15 Agustus 1993. Umur? 24 tahun. Agama? Islam. Alamat? Asrama Polisi Klendeng nomor 4. Pekerjaan? IAT. Kebangsaan? Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji Saya bersedia disumpah. kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Silakan berdiri. Saudara, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Untuk rohaniawan, silakan kembali ke tempat. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat terancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Bu. Saudara kenal dengan terdakwa? Apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahuinya, Bu, terkait pembunuhan berencana yang menimpa tetangga saya. Saudara saksi, tahu dari mana bahwa tetangga Anda telah dibunuh? Saya mengetahui
setelah suami korban meminta pertolongan kepada para tetangga. Kemudian saya mendatangi rumahnya dan melihat istrinya sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Bagaimana reaksi saudara setelah mengetahui hal tersebut? Saya bingung dan sedih. Namun saya mencurigai bahwa pemadaran isi tangga saya bukanlah namun seperti apa yang terlihat. Baik, coba saudara jelaskan, mengapa saudara dapat mencurigai bahwa kematian istri tetangga saudara bukanlah suatu upaya bunuh diri, melainkan ada upaya pembunuhan yang sengaja dimodifikasi seolah-olah menjadi upaya bunuh diri. Selama saya bertetangga dengan beliau, tidak pernah sedikit pun saya mendengar ada keributan yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Hubungan mereka selalu harmonis sehingga tidak mungkin ada upaya bunuh diri. Selain itu, beberapa jam sebelum suami korban datang, saya melihat ada seseorang yang mendatangi rumah korban. Tetapi sayangnya saya tidak mengenali dengan jelas rupanya. Yang saya ketahui saat orang itu datang, terjadi sedikit keributan. Namun, saya tidak menaruh curiga sedikit pun. Setelah orang itu pergi, tidak terkejam, suami korban datang dan tidak lama dari itu, ia meminta bantuan para tetangga. Dari situlah saya menaruh curiga bahwa korban meninggal dengan cara dibunuh, bukan upaya bunuh diri. Apakah benar plat nomor yang digunakan seseorang yang Anda curigai bernomor F2058YZ? Iya benar, Ibu Aki. Saya memang tidak mengenali dengan jelas wajahnya, akan tetapi plat nomor yang digunakannya saya sangat hafal. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Apakah saudara mengetahui apa hubungan korban dengan tersangka? Setahu saya, hubungan mereka berdua sekedar teman sejak SMA. Karena tersangka bukanlah orang yang terlalu bergaul dengan tetangga. Apakah ada orang lain yang saudara saksi curigai selain tersangka? Tidak Pak, saya sangat yakin bahwa korban tewas dengan cara mengenaskan dan dimanipulasi oleh saudara tersangka. Apakah selama pertemuan korban dengan tersangka, saudara saksi menemukan kejanggalan? Selama mereka bertemu, tidak ada kejanggalan yang terlihat karena setahu saya, mereka bertemu hanya sekedar untuk membahas acara reuni SMA saja. Saudara saksi, apakah selama mereka membahas acara reuni SMA, ada pihak lain yang ikut bergabung? Setahu saya, mereka beberapa kali pergi keluar berdua saja, dan tidak ada pihak lain yang datang ataupun pergi dari rumah korban. Baik, cukup yang mulia. Silakan hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Tidak, saya rasa cukup yang mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada, Tuan. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup. Dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan, dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikut. Baik, yang mulia. Tugas mohon hadirkan saksi kedua atas nama Sofiuni Pramesti ke persidangan. Saksi atas nama Sofi Yuni Pramesti dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani maupun rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, mungkin saya sehat dan saya memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara, dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Benar nama saudara Sofiuni Pramesti? Benar, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir? Jakarta, 2 September 1993. Umur? 28 tahun. Agama? Islam. Alamat? Asrama Polisi Kureneng,
Blok B. Pekerjaan Ibu rumah tangga. kebangsaan. Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus disumpah atau berjanji. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersumpah, Bu Hakim. Kepada rohaniawan dipersilakan untuk mengambil tempat. Untuk saksi, silakan berdiri. Saudara, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Kepada rohaniawan, silakan kembali ke tempat. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat terancam dengan pidana penjara selama 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Bu Hakim. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Saya tidak mengenalinya, yang mulia. Apa hubungan saudara dengan korban? Saya masih mengenal korban, yang mulia. Apa yang membuat saudara menjadi saksi dalam kasus ini? Sebelumnya saya pribadi pernah beberapa kali melihat terdakwa berada di sekitar korban, tapi ternyata terdakwa bukanlah keluarga sekitar korban. Apalagi bila terdakwa nampak mencurigakan. Sebelumnya terdakwa terlihat keluar dari komplek, kemudian terjadi dan lupa tidak menolong saya dengan jam penuh dengan mulut dan seperti orang panik. Karena setahu saya dari beberapa rekaman dekat korban bahwa korban terlihat adalah teman SMA terdakwa. Apakah saksi memiliki bukti untuk menguatkan pernyataan saksi? Ada yang mulia, kebetulan waktu saya dilengkapi dengan CCTV. Yang kesini. Apakah JPU akan mengajukan pertanyaan? Tidak, yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju ke tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Apakah saudara terdakwa akan memberikan saksi dan atau bukti yang dapat meringankan saudara? Ada yang mulia. Pengacara terdakwa, silakan panggil saksi pertama. Baik, yang mulia, petugas mohon hadirkan saksi pertama atas nama Putri Anindita. Atas nama Putri Anindita, dipersilakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, Bu Hakim, saya sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Benar nama saudara Putri Anindita? Benar, Bu Hakim. Tempat tanggal lahir? Bandung, 23 Januari 2000. Jenis kelamin? Umur? 21 tahun. Agama? Islam. Benar nama saudara Putri Anindita? Benar, Bu Hakim. Tempat tanggal lahir? Bandung, 23 Januari 2000. Umur? 21 tahun. Agama? Islam. Alamat? Jalan Diponegoro, Blok E. Pekerjaan? Karyawan.
kebangsaan Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah, Pak Hakim. Agar mengambil tempat. Untuk saksi, silakan berdiri. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya berjanji, Saya berjanji, saya sebagai saksi dalam perkara ini saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Pada Romaniawan, silakan kembali ke tempat. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan yang palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Pak Hakim. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Kenal yang mulia. Apa hubungan saudara dengan terdakwa? Saya kekasihnya yang mulia. Mengapa Anda bersedia menjadi saksi terdakwa? Karena pada hari Kamis kurang lebih pukul 23 malam di hari itu saudara terdakwa memang sedang mengantarkan pesanan pelanggan. Karena hari itu hari ulang tahunnya, saya berniat memberi ucapan kepadanya. Saya berniat merekam percakapan saya dengan dia. Lalu sedikit kejadian terekam di telepon saya karena saya terlalu takut mendengarnya. Saya segera mematikannya dan ingin segera menanyakannya kepada Ahmad. Tapi tidak lama dari itu Ahmad menelpon dan mengabari saya bahwa ia jatuh dari motor dan tangannya terluka karena goresan pisau. Kemudian saya mengantarkan ke dokter sehingga tidak mungkin dikasih saya menjadi tersangka dalam kasus ini yang bahkan ia sendiri terluka. Adakah bukti yang dapat menguatkan keterangan saksi? Ada yang mulia, saya masih menyimpan riwayat chat dan riwayat panggilan serta rekaman panggilan dari terdakwa. Saya pun bisa memberikan bukti resep obat dan nomor antrian dokter. Silakan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Apakah saudara saksi tahu berada di mana terdakwa sebelum ia bertemu dengan saudara saksi? Kebetulan pada hari itu ia sedang menunggu shift malam sehingga saya sangat yakin bahwa kekasih saya masih berada di restoran. Apakah saudara tahu di mana tempat saudara terdakwa mengantarkan pesanan dan jatuh dari motor? Asrama polisi Kremen Blok F. Bukankah saudara saksi tahu bahwa alamat yang saudara saksi sebutkan adalah alamat korban? Jadi, saya rasa sangat mungkin jika saudara terdakwa menjadi dalam kasus ini. Kepada saudara jaksa penuntut umum, harap menghadiri laporan di persidangan. Baik, majelis hakim. Terdakwa Ahmad Jauhar Zahro dipersilakan duduk di kursi persidangan. Silakan duduk. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat, Pak Hakim. Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Pak Hakim. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Saudara terdakwa, apakah sudah siap untuk diperiksa keterangan saudara? Siap, Pak Hakim. Baik, pemeriksaan terdakwa akan saya serahkan pada hakim anggota 2. Silakan. Bisa saudara jelaskan bagaimana saudara bisa berada di rumah korban pada hari kejadian? Pada hari itu sekitar pukul 22.50 saya pergi ke rumah korban berniat untuk meminta maaf dan kebetulan korban memesan makanan dari restoran saya bekerja. Bersama siapa Anda pergi mengunjungi rumah korban? Sendiri, Pak Hakim. Apa yang pertama Anda lakukan setelah sampai di sana?
Setelah saya sampai rumahnya dan menekan bel berkali-kali, Cindy tak kunjung keluar. Karena itu pintu setengah terbuka, saya membuka lebar pintu rumah. Dan saya kaget melihat Cindy yang terletak di ruang tengah. Dan tangan yang sudah berlumuran darah, dia mencoba bunuh diri dengan memotong perabaninya. Bagaimana Anda tahu ia sedang mencoba membunuh diri? Saat saya melihatnya, korban sedang memegang pisau yang ada tepat atas perabaninya. Baik. Selanjutnya, saya serahkan pemeriksaan kepada jaksa penuntut umum. Bu Hakim, pisau ini ditemukan di tempat kejadian, namun ditemukan jauh dari tempat korban tewas. Juga tidak ditemukan sidik jari korban di pisau tersebut. Apa Anda yakin korban mencoba bunuh diri dengan pisau yang bahkan tidak ditemukan sidik jari di dalamnya, dan pisau terletak jauh dari tempat pertama dilihat? Dan yang Anda maksud, kenapa hanya ada sidik jari Anda di pisau ini? Saat saya datang, tentunya saya kaget melihat kejadian itu dan segera memikirkan pisau dari tangannya dan melemparkannya jauh-jauh. Juga pisau itu sudah penuh dengan darah korban. Saya tidak tahu kenapa hanya ada sidik jari saya. Apa ada bukti yang menguatkan bahwa memang itu yang Anda lakukan? Ada Bu Hakim, sebuah rekaman dari telepon saksi saudari Anindita. Bu Hakim, saya izin memutar rekaman dari telepon saudara saksi. Silakan. Sudah jelas dalam rekaman membuktikan bahwa terdakwa tidak mungkin menyayat tangan korban, karena terdakwa segera melemparkan pisau jauh-jauh dan terdakwa melarang bahkan menunjukkan belas kasihan kepada korban. Juga sayatan di tangan korban memang tanda-tanda sayatan orang yang mencoba bunuh diri, seperti pada kasus yang lain bahwa orang yang mencoba bunuh diri akan menyayat tangannya dengan ragu. Maka di tangan korban terlihat beberapa sayatan sebab korban ragu. Pertama, ragu akan kesakitan yang akan dirasakan, dan ragu nadi mana yang jika dipotong akan lebih cepat untuk mati. Korban tidak tahu bahwa tidak cukup hanya memotong nadi untuk membuatnya langsung mati. Terpotongnya nadi hanya akan membuatnya mati perlahan. Adapun ketika meninggal disebabkan perdarahan yang banyak dan cepat. Sedangkan luka yang disebabkan oleh korban hanya melukai pembuluh darah vena yang kecil dan tidak terlalu dalam. Sehingga karena korban merasa terlalu lama untuk mati, ia sudah menyiapkan tali untuk gantung diri. Namun terdakwa datang untuk mencegahnya, tapi korban mencatat terdakwa dan melawannya sehingga ia berhasil untuk gantung diri. Bagaimana jaksa? Tidak masuk akal saat korban sudah memotong nadinya, meskipun luka tidak sangat dalam, tetapi sudah banyak darah yang keluar saat terdakwa datang. Lalu korban masih mempunyai tenaga untuk melawan terdakwa, bahkan berjalan dan menggantungkan diri. Terlihat lebam di tubuh korban, terutama bagian lengan, yang ternyata akibat cengkraman yang kuat oleh terdakwa yang mencoba menggantungnya. Karena saat sudah tidak bernyawa, terdakwa butuh tenaga lebih untuk mengangkat korban. Bagaimana Anda bisa mengatakan korban sudah tidak bernyawa? Menurut sains, orang yang mencoba membunuh diri dengan menggantung dirinya pada detik 13, ia akan kehilangan kesadaran. 2 detik, kemudian mulai kejar-kejar. Pada detik 21, ia akan mengalami rigiditas dekortikasi dan disusul dengan rigiditas desentrasi, yaitu lengan dan tukainya bergerak secara spontan. Tubuhnya meronta dan menarik tali di lehernya, sehingga menyebabkan gesekan tali dan luka pada lehernya. Lalu reaksi ini dan menyebabkan meninggal. Bagaimana jaksa? Justru itu, kita telah mendengar rekaman dari telepon saksi yang sayangnya hanya terekam sedikit percakapan. Boleh saya putar ulang rekaman telepon saksi tadi yang mulia? Silakan. Betul, Anda baru mengetahui bahwa anak korban adalah anak Anda juga. Betul Pak, Lalu bagaimana reaksi Anda? saya kecewa Pak. Korban tidak memberitahu saya dari dulu. Terlebih anak itu sudah meninggal. Kecewa, terlebih anak itu sekarang sudah meninggal. Jadi maksud Anda kecewa korban menyebabkan anak Anda meninggal? Bukan seperti itu Pak. Jika memang korban bunuh diri dan Anda melihatnya, bahkan sampai gantung diri, lalu kenapa Anda tidak melaporkan langsung kepada polisi dan menyatakan seadanya bahwa memang korban bunuh diri? Saat itu Anda mendengar korban mengatakan yang sebenarnya tentang anak korban. Lalu Anda yang merasa dikhianati
merasa kesal dan marah dan membiarkan saja korban mati perlahan dan tidak melaporkannya. Namun karena rasa marah Anda saat itu malah menginginkan korban cepat mati dan Anda segera menggantungnya saat masih hidup. Betul Pak, saya mengantungnya. Lalu Anda juga yang memotong nadinya. Bukan Pak, tadi memang sudah memotong mandinya pas saya datang, tapi karena korban mengatakan tentang anaknya yang baru, saya ketahui saya marah dan saat itu saya rasa tidak cukup hanya membiarkan mati perlahan dengan tidak melaporkannya. Lalu surat terakhir korban terbukti bukan korban yang menulis dengan bandingan tulisannya. Benar, Anda yang menulis surat itu? Benar Pak, saya ingin suaminya tahu tentang kebenaran anaknya. Bu Hakim, terdakwa mengakui kesalahannya. Anda merasa bersalah atas kejadian ini. Iya Bu, Anda menyesal telah melakukan perbuatan itu. ini saya Bu. Saudara terdakwa dinyatakan bersalah.